pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi dengan saya di Yudis Channel. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang berbeda mungkin dari yang kemarin. Kalau hari ini kita fokus akan membahas tentang materi interaksi sosial, di mana materi ini ada di kelas 7 MTS atau SMP. Baik, sebelum kita memulai materi ini, marilah kita saksikan tayangan ini. Perhatikan kira-kira kalian punya gambaran seperti apa. Oke, check it out. Nah, adik-adik, tentunya adik-adik sekalian sudah menyimak dari sebuah tayangan video tadi. Kira-kira tayangan video itu menggambarkan apa ya, menjelaskan apa? Di sana ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang saling berjabat tangan, kemudian dia itu saling berkomunikasi, kemudian saling berkumpul. Kira-kira itu menjelaskan tentang apa ya? Kira-kira itu menggambarkan tentang apa? Baik, mari kita tinggalkan dulu tayangan video itu tadi, sambil lalu adik-adik itu berpikir, sambil lalu adik itu menganalisa dari sebuah tayangan tadi. Baik, kita akan belajar terlebih dahulu tentang materi kita, yaitu materi tentang interaksi sosial, ya. Namun sebelumnya kita akan menjelaskan tentang bab ini. Bab ini merupakan bab 2 dari mata pelajaran IPS di kelas 7. Semoga nantinya adik-adik itu bisa memahami dengan apa yang saya terangkan. Lalu apa sih bab 2 itu? Yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial dan lembaga sosial ini sangat berkaitan. Artinya lembaga sosial ini tidak akan terbentuk tanpa adanya interaksi sosial. Lalu apa sih interaksi sosial? Itu nanti akan saya jelaskan. Namun sebelum memasuki pengertian penjelasan tentang interaksi sosial, marilah kita simak tujuan dari pembelajaran interaksi sosial dan lembaga sosial. Yang nantinya setelah kita belajar tentang interaksi sosial, maka adik-adik paham dan mengerti apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama apa kira-kira? Yang pertama, adik-adik itu diusahakan memahami konsep ruang. Kalau kita berbicara ruang itu, pada saat kita belajar pertama masuk di kelas 7, kita sudah diajari dengan masalah ruang, pengertian ruang, bahwasanya ruang itu adalah segala sesuatu yang ditempati atau yang ada di permukaan bumi, atau semua tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhannya semuanya, atau berupa daratan, lautan, dan udara, itu semuanya ruang.
Ya, itu nanti akan memahami itu. Dalam hal ini kalau kita melakukan interaksi sosial, nanti adik-adik mengetahui tentang keadaan ruang di sekitar kita. Bahwasanya di ruang di sekitar kita itu ada manusia, ada hewan, dan sebagainya. Lalu apa tujuan yang kedua? Tujuan yang kedua itu dapat memahami pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan kelembagaan sosial. Nah, kalau kita sudah belajar tentang interaksi sosial, maka kita itu nanti akan lebih mengerti tentang apa pengaruhnya adanya interaksi kita dengan masyarakat di sekitar kita, yang nantinya mungkin karena ada interaksi maka terbentuklah suatu lembaga sosial di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari pembelajaran bab 2 ini, adik-adik nanti bisa memahami konsep lembaga sosial. Kalau sudah memahami konsep lembaga sosial, berarti adik-adik sudah tahu apa sih keberadaan apa saja yang ada di dalam lembaga sosial, yaitu contohnya ada norma, aturan, adat istiadat, gitu, seperti itu. Itu nanti kalau sudah memahami tentang tujuan dari interaksi sosial yang nantinya bisa membentuk suatu lembaga sosial, seperti itu. Apa sih lembaga sosial? Itu banyak contohnya. Lembaga sosial itu di masyarakat itu banyak ya. Ada rukun karya, kemudian ada rukun apa istilahnya itu sekarang ada apa istilahnya itu, ada lembaga-lembaga yang lain gitu, seperti itu ya. Oke. Lalu ruang lingkup pembahasan bab 2 ini apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang masalah interaksi sosial. Lalu kemudian juga akan membahas tentang pengaruh interaksi terhadap pembentukan lembaga sosial. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang lembaga sosial. Itu ruang lingkup pembahasan bab 2. Namun dalam video ini mungkin saya akan hanya menjelaskan tentang interaksi sosial di part 1 ini, di bagian 1. Nanti akan berlanjut, akan bersambung di part kedua, yaitu tentang pembentukan lembaga sosial. Oleh sebab itu, untuk kali ini kita fokus tentang materi interaksi sosial dulu. Lalu, apa sih pengertian interaksi sosial? Sesuai dengan apa yang ada di dalam tayangan video tadi, bahwa interaksi sosial itu seperti halnya kita itu melihat dari sebuah tayangan di video tadi. Nah, di sana ada orang, kemudian ada beberapa orang ya, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan sampai lebih dari 4 orang, seperti itu. Yang dimana video itu tadi menayangkan suatu adanya komunikasi, kemudian berhubungan satu sama lain. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa saling mempengaruhi antara individu dengan kelompok dan antar kelompok. Artinya begini, interaksi sosial itu tidak hanya sebatas kita melihat tayangan video tadi. Kalau tayangan video tadi itu kan tidak langsung hubungan antar individu ke individu, tapi secara berkelompok. Ada juga tayangan yang lain, mungkin adik-adik melihat sebuah tayangan video 1 orang lawan 1 orang saling berkenalan. Itu juga termasuk hubungan timbal balik atau disebut dengan interaksi sosial. Ada yang berhubungan antar satu dengan kelompok. Contohnya adik-adik sering kita mengetahui di sekolah, adik-adik satu kelas itu berhubungan dengan 1 orang, yaitu bapak atau ibu guru di dalam kelas. Itu namanya juga interaksi sosial ya. Kemudian faktor-faktor yang dapat membentuk terjadinya interaksi sosial. Faktor-faktor itu penyebab itu yang bisa membuat sesuatu itu bisa terjadi, namanya penyebab. Apa saja faktor-faktor yang bisa membentuk terjadinya interaksi sosial?
Mengapa kita itu bisa terbentuk interaksi sosial itu? Terkadang interaksi sosial ini bisa tanpa sengaja, bisa disengaja, seperti itu. Contohnya kalau disengaja, kita menelpon teman-teman atau menghubungi saudara kita di rumah, itu disengaja. Atau tidak disengaja, misalkan ada orang lewat gitu, ada orang lewat, tiba-tiba orang itu mempunyai suatu barang yang terjatuh, lalu kita itu secara tiba-tiba kita itu melakukan hubungan dengan orang itu, namanya juga tidak disengaja. Kemudian ada juga faktor yang membentuk terjadinya interaksi sosial itu, walaupun terkadang itu tidak pernah melakukan komunikasi dengan orang lain, itu akan membentuk suatu interaksi sosial, akan membentuk, bukan langsung terbentuk, tapi akan membentuk karena ada faktor yang bisa membentuk itu, yang bisa membentuk terjadinya interaksi sosial, walaupun orang itu tidak ketemu dengan orang lain, karena namanya ini faktor, hal yang bisa mendorong itu melakukan interaksi sosial, seperti itu. Contohnya ini, pertama imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, yang kelima empati. Lalu apa imitasi, Pak? Lalu apa sugesti, kemudian identifikasi, simpati, empati, seperti itu ya. Oke, saya jelaskan begini. Imitasi itu merupakan tindakan meniru orang lain yang dapat dilakukan berbagai bentuk, seperti gaya bicara, tingkah laku, adat istiadat, dan pola pikir. Jadi ada satu orang mengagumi orang lain, akhirnya dia itu meniru, baik secara tingkah lakunya, gaya bicaranya, adat istiadat, hanya bisa meniru saja, tidak terbawa dengan alam pikiran kita, hanya bisa bicara, jadi hanya bisa meniru apa yang orang itu lakukan, seperti itu namanya imitasi. Orang itu punya gaya rambut yang gondrong misalkan, lalu kita itu juga mempunyai niat untuk sama dengan orang itu, seperti itu namanya. Lalu kita itu rambutnya juga disamakan dengan orang itu, namanya imitasi. Kemudian ada sugesti. Sugesti itu merupakan pemberian rangsangan. Rangsangan itu orang itu terangsang pikirannya yang semula itu orang itu tidak punya cita-cita misalkan. Akhirnya ada orang yang memberikan motivasi, didorong, akhirnya orang itu bisa kembali lagi giat untuk melakukan sesuatu hal yang diinginkan, namanya sugesti. Akhirnya ada orang misalkan stres gitu, ada orang itu putus asa, kita melihat orang itu gara-gara orang itu stres, putus asa, orang itu merasa iba, merasa kasihan pada orang itu. Akhirnya kita mendatangi mereka, memberikan pandangan, memberikan rangsangan kepada orang itu. Akhirnya orang itu berubah, yang awalnya tidak punya keinginan apa-apa, akhirnya menjadi orang yang sukses, orang yang giat untuk melakukan. Itu namanya sugesti. Kemudian identifikasi, kecenderungan atau keinginan seorang untuk menjadi sama dengan orang yang lebih mendalam daripada identifikasi. Ini bukan hanya gaya bicaranya, tingkah lakunya, ada istiadat, tapi keseluruhannya itu menjadi ingin sama dengan orang lain, ya, menjadi ingin sama dengan orang lain, baik dari karakter, akalnya, pikirannya, pokoknya lebih mendalam daripada imitasi.
Kalau imitasi hanya sebatas meniru orang lain, seperti itu ya. Kemudian ada simpati. Simpati itu merupakan situasi ketertarikan seseorang kepada orang lain dan menempatkan dirinya seperti perasaan orang lain. Dalam hal ini bukan kita itu senang terlalu yang terbawa ke dalam pikiran kita, enggak. Artinya simpati itu hanya ketertarik kepada orang itu, akhirnya orang itu ingin bicara dengan orang yang kita yang ada di pikiran kita gitu. Itu namanya simpati. Kemudian ada empati. Empati ini lebih mendalam. Perasaan kita itu sangat mendalam. Perasaan kita memikirkan apa yang terjadi pada orang lain itu sangat mendalam, sehingga kita itu juga terbawa dengan pikiran mereka, terbawa dengan orang yang mempunyai masalah mungkin seperti itu ya. Akhirnya kita itu terbawa kita. Misalkan nih ada orang menangis gara-gara misalkan hatinya hilang, lalu kita itu sangat simpati, akhirnya sampai kita itu juga menangis. Akhirnya sampai kita itu terkadang kita sampai sakit menunjukkan orang itu. Nah, itu namanya juga empati. Artinya merasakan apa yang orang itu rasakan itu sama dengan apa yang kita rasakan. Atau orang itu sudah istilahnya orang lain yang sudah mempunyai masalah besar, akhirnya orang lain itu tidak berpikir yang jernih, akhirnya dia itu stres misalkan, atau tidak punya pendirian atau tidak punya logika lagi, kita juga ikut terpengaruh kondisi fisik kita dan jiwa kita gitu ya. Itu penjelasan imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Kemudian syarat-syarat interaksi sosial. Nah ini interaksi sosial, hubungan kita dengan orang lain itu sebetulnya tidak akan terjadi atau tidak bisa dinamakan interaksi sosial tanpa ada syarat-syarat berikut. Yang pertama, ada kontak sosial, kemudian ada komunikasi. Artinya, kalau hanya sebatas komunikasi saja, tidak ada kontak sosial, maka tidak disebut dengan terjadi interaksi sosial. Kalau keduanya lengkap nih, bisa dikatakan interaksi sosial. Lalu apa sih kontak sosial? Kontak sosial itu adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain walaupun tanpa menyentuh dan hubungan fisik seperti hubungan lewat telepon atau email. Jadi misalkan kenal orang lain melalui telepon atau email, itu misalkan ada orang salah nomor gitu ya, salah nomor, kemudian dia menelpon kita, lalu kita itu tidak mengangkat, akhirnya kita telepon balik, dia mengangkat tapi tidak tahu kita gitu. Itu contoh dari kontak sosial. Seperti itu. Artinya dalam melakukan kontak sosial ini hubungan itu bisa melalui lewat telepon atau email walaupun kita tidak berhubungan secara fisik, seperti itu ya. Kemudian komunikasi, ada proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Artinya kalau hanya sebatas ada kontak saja, tidak ada komunikasi, maka kita itu tidak disebut melakukan interaksi sosial. Komunikasi pun itu ada unsur-unsurnya, ada pesannya, ada orang yang menyampaikan pesan, ada yang menerima pesan. Artinya kalau tidak memenuhi unsur-unsur berikut yang tadi, itu tidak disebut dengan melakukan komunikasi. Jadi misalkan
kita melakukan interaksi sosial agar bisa disebut dengan interaksi sosial, ya harus ada dua syarat ini, ada kontak sosial, ada komunikasi, seperti itu ya. Kalau kontak sosial ada, tapi komunikasi nggak ada, jadi tidak bisa disebut dengan interaksi sosial. Apalagi hanya komunikasi saja yang orang itu tidak paham dengan apa yang kita bicarakan, seperti itu ya. Oke. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial, bentuk-bentuknya ada berapa? Yang pertama proses asosiatif, yang kedua proses disosiatif. Proses asosiatif ini, sebelum kita masuk ke 3 macam yang ada ini, saya jelaskan dulu. Proses asosiatif itu bentuk hubungan seseorang yang mengarah kepada hal positif, yang bisa membuat orang itu mendapatkan manfaat. Itu namanya hubungan asosiatif atau proses asosiatif. Contohnya ini kerjasama, akomodasi, asimilasi, seperti itu. Kemudian proses disosiatif. Proses disosiatif itu yaitu hubungan yang dilakukan oleh orang lain kepada orang di sekitarnya, atau hubungan kita dengan orang lain yang bisa menyebabkan hal negatif atau pertentangan, namanya proses disosiatif, seperti itu. Contohnya apa? Persaingan ini boleh, tapi dalam persaingan itu harus seperti itu. Misalkan kemudian persaingan di dalam kelas untuk mendapatkan ranking di dalam kelas. Ada juga proses disosiatif yang kontroversi. Yang kontroversi ini yang kita harus menjauhi. Contohnya apa? Bentrok dengan orang lain, atau berantem, atau misalkan konflik dengan orang lain, bermusuhan, itu tidak dilakukan oleh kita semua ya. Itu bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke. Nah, jadi saya ulangi lagi, bentuk-bentuk interaksi sosial itu yaitu ada 2. Yang pertama proses asosiatif, yang kedua proses disosiatif. Proses asosiatif itu proses suatu interaksi atau hubungan seseorang yang dilakukan yang bisa mengarah kepada hal positif. Kalau yang proses disosiatif, hubungan yang mengarah kepada hal negatif ya. Oke, bisa dimengerti ya sampai bentuk-bentuk interaksi sosialnya. Semoga dimengerti. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini. 1. Gambarnya seperti ini. Nangis ya, orang itu sangat sedih sekali gitu, seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, waduh ini hampir sama. Gayanya, rambutnya juga hampir sama. Kemudian yang ketiga, ada orang peduli ya, mengajak orang itu peduli dengan suatu kejadian atau suatu musibah yang ada di sekitar orang ini mungkin, atau di daerah lain. Akhirnya diajak untuk sama-sama peduli, seperti itu. Ini yang nomor 3. Maaf ya, ini nomor 4 ya. Ini nomor 4, bukan nomor 5. Ini nomor 4. Kemudian ini nomor 5. Ya, nomor 4 ini. Nah, ini nomor 4 ya. Ini nomor 4. Nah, gayanya sama, cuma beda rambutnya ya. Tawanya juga tak begitu sama. Nah, ini ada guru dan murid di dalam kelas yang memberikan
mungkin memberikan suatu permainan agar muridnya ini lebih semangat dalam belajar. Nah, lalu apa kalian yang perlu diperhatikan, yang perlu dikerjakan? Kira-kira dari gambar di atas, coba kalian pilih dari gambar nomor 1 sampai nomor 5. Sesuaikan jawaban kalian di antara gambar yang menjelaskan imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati, serta jawab alasannya. Nah, begini, dari 5 itu pilih ya, dari 5 itu kira-kira milih yang mana imitasi, yang mana sugesti, yang mana identifikasi, dan simpati serta empati, dan berikan alasannya. Misalkan yang pertama, nomor 1 itu misalkan sugesti, gambaran satu sugesti, mengapa, alasannya apa, gitu, seperti itu. Yang kedua, identifikasi, misalkan alasannya apa kok bisa disebut dengan identifikasi, karena ya, alasannya kalian itu loh, seperti itu, bagaimana memahami gambar itu. Kemudian simpati, empati, gitu ya. Baik, itu saja apa yang saya sampaikan. Semoga adik-adik semuanya bisa memahami tentang materi interaksi sosial. Untuk pengaruh-pengaruh interaksi sosial yang akhirnya menjadi suatu hal yang bisa berpengaruh terhadap terbentuknya kelembagaan sosial, mungkin saya akan bahas di bab 2 ya. Di bab 2 saya akan bahas, atau di part kedua, di bagian kedua di video ini. Semoga saya diberikan kesempatan, diberikan kesempatan sehingga saya bisa tetap konsisten untuk memberikan suatu pendidikan, pencerahan terhadap kalian semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena itu merupakan kemampuan dari saya sendiri. Tapi kalau benar, itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita ketemu di part kedua dalam suasana interaksi sosial dan lembaga sosial. Oke, terima kasih. Semoga adik-adik selalu tetap semangat dalam belajar. Semoga sukses semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari saya sampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.